aku nih, ay, dah. Nah, aduh ngapa ini dah, aduh, aduh tolong ay, tolong ay, nah, duh, Woi, Tok, ngapa kaki kau? udah tahu aku tadi tuh ngelatihan nari, caknya keseleo kaki aku nih, Oh, keram ya, keram. iya, ay dah, Tahu tuh pula. Coba kamu bantu itu gak? aduh udah salah pacak dewek, Baca. ngapa? Udah agak mendingan apa? Ya jadilah kayak diorot be kayak setempat mangsam, aduh. Jadi cek ini, kau itu ya sebenarnya jangan basing-basing kalau nak belajar nari. Harus ada guru tarinya. Guru tari? Iya. Oh. Terus harus tahu cara gestur tubuhnya. Kalau Oh. kau lincak, ya wajar lah kau. Sesuai, aku tidak tahu olehnya. Biasanya aku tuh latihan nari nyingok dari HP, dari YouTube, dari video. Nah, sebenarnya boleh juga ngelihat di situ. Cuman harus ada gurunya juga. Tahu tidak kau gurunya di mana? Kalau gurunya tuh aku ada kenalan kawan ya. Oh. Nah, dia ngasih tahu ada juga. Lemak kita tanya be, cak mano dasar-dasar tari, maksudnya cara melangkah dari body language-nya, ya dah. Ada berarti tempatnya Iya. supaya kita bisa nari, bisa segala macem. Tapi Kau tadi belajar nari apa emangnya? belajar nari, tidak tahu. Nari apa tadi? Pokoknya nari-nari be aku tuh. Yang penting pacak belenggok-lenggok. Oh. Nah, cak mano aku ada yang kawan aku tuh ada kenalan, dia tuh tari tradisional. Tapi sebelum kita tempat kawan kau itu, kita sapa dulu Mang Gantian. Cek yang ada di rumah. Iya. Hai, ketemu lagi sama Wanto, wong paling belaga seplembang anget. Dan sama saya, Dedi Kurniawan, di acara Ado gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Jadi Tok, kalau seandainya kau nak belajar nari ataupun aku juga pengen tahu tentang tari, sebenarnya lanang tuh boleh juga belajar nari. Boleh Cuman juga kan tidak nari. boleh lentik igo. Iya, tadi aku kelentean. Iya, kekanjian igo. Berarti aku nak tahu tekniknya, kita kesana baik. Kita nanya-nanya, cak mano lah di dalam tari itu. Iwak sepat, iwak gabus, masih lemak, iwak lele. Makin cepat makin bagus, jangan kita betili-tili. Oke, Mang Cek Bicek, begancang. Ayo langsung be. Dah, kau nih, enye. Halo Om Palembang, jumpa lagi di acara Ado Gawe. Di episode ini, Kak Wanto dan Kak Dedi mau cari tahu tentang tarian nih guys, khususnya tari-tarian yang ada di kota Palembang. Mulai dari penciptanya, sejarah, dan tarian apa saja yang ada di sini. Yuk ikuti terus kegiatan kita. Nah, Tok, kita sudah parah di lokasi rumahnya kawan aku itu. Oh, di mana ini? Ini nih di Jalan MP Mangkunegara. Oh, di Mangkunegara. rumahnya di sini ya, dekat sini. Iya, dekat sekitar sini lah ya. Kayaknya agak di situ dikit lah. Nah, kaget kalau seandainya kita sudah ketemu, pacak nanya-nanya. Ya sudah, Pak, yuk langsung, Be. Langsung, Be. Nanya-nanya soal tari, nanya-nanya soal pokoknya seluruh tarian yang ada di Palembang kita tanya galau. Kita tanya galau biar kita tahu cara sekalian kau juga kalau misalnya nak belajar tari yang bagus. Di situ Dia ada keserius lagi. ada kau. juga sanggarnya, Iya, baik. Wah, pacak pula kau nih ada kawan. Nah, Kak Dedi punya kenalan seorang budayawan, sekaligus pencipta tari dan lagu Tepak Keraton, yaitu Mas Ayu Anak Kumari, atau yang akrab dipanggil Cek Ana. Di usianya yang sekarang ke-74, kelahiran kota Palembang 10 November 1945, yang juga dari kalangan keluarga pejuang kemerdekaan ini, masih dikenal luas sebagai pelestari tradisi berbagai kesenian seperti tari, teater, musik, seni suara, dan puisi. Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, sekarang kita sudah bersama seorang pelestari budaya dan yang menciptakan tari tradisional yang ada di kota Palembang, yaitu Bunda Ana Komari. Selamat sore, Bunda. Bunda, ini anaknya Bunda Komari, Bunda Iin. Aduh, luar biasa, cantik-cantik sekali hari ini. Setengah abad yang lalu. Ya ampun. Kalau sekarang Bunda juga tetap cantik, merah-merah, nak kondangan. Iya. Pipi sudah berdoel. Pipi sudah gugur.
Tapi alhamdulillah selalu sehat terus ya Bunda Ana Komari. Bunda, kita mau nanya-nanya nih seputar tari tradisional yang ada di kota Palembang. Tujuan diciptakan dari tari gending itu apa sih Bunda? Tujuan diciptakannya tari gending Sujaya itu untuk menyambut tamu Bapak Muhammad Syafi'i dari Padang. Ada yang bilang katanya tari gending itu pada zaman kerajaan Sriwijaya ya? Oh bukan tarian itu dari kerajaan Sriwijaya, tapi menceritakan tentang kebesaran dan kejayaan Sriwijaya. Jadi bukan diciptakan di zaman Sriwijaya, tapi diciptakan di zaman tahun 45. Itu menceritakan tentang kebesaran dan kejayaan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Itu yang menciptakan tari gending itu siapa? Yang menciptakannya namanya Nyonya Mas Nontoha dan dibantu dengan Sukaina Rozak. Waktu itu penari utama yang memegang tepa itu Sukaina Rozak. Nah, menciptakan lagunya itu M. Dahlan dan menciptakan syairnya itu Nungci AR. Baju yang busana yang tari gending Sriwijaya itu nama-namanya apa saja Bunda? Ada 3 macam ya. Yang pertama yang penari di depan itu memakai aesan gede namanya. Yang kedua itu memakai aesan salamantri. Yang ketiga yang di belakang memakai baju kurung. Bunda sendiri kan menciptakan tari tradisional yaitu tari tepak keraton. Oh ya. Apa perbedaan tari tepak keraton dengan tari gending? Tari tepak keraton itu menceritakan tentang kejayaan dan kebesaran Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi kalau itu menciptakan kerajaan Sriwijaya, ini Kesultanan Palembang Darussalam. Kenapa Bunda tiba-tiba menciptakan tari tepak keraton untuk menggantikan tari gending tadi? Oh, kebenaran saya juga ini yang penarinya waktu itu kebanyakan para pesilat juga dari PKPA, maksudnya Pencak Keraton Palembang asli. Jadi anggota Inmindam itu 90% adalah anggota PKPA, orang Palembang asli dari Kesultanan. Nah, jadi karena itu saya teringat bahwa lebih baik ini tentang Kesultanan Palembang. Pada masa itu, tari gending itu tidak boleh ditarikan. Ya, Ngapa Bun? Tiba-tiba Bunda, ngapa Bunda tiba-tiba menciptakan tari tepak keraton? karena Tari gending tidak boleh ditarik. karena perintah gubernur, ada SK gubernur. Iya, dia baru tahun 68 baru boleh ditarikan kembali. Nah, itulah karena itu ya, pihak Kodam meminta kepada pihak Inmindam. Ya, karena itulah saya ciptakan dalam waktu beberapa hari dan langsung penarinya, langsung lagunya sekali.
Mang Cebice kembali lagi di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Masih sama Bunda Ana Komari, tapi ngapa tempatnya berubah ya? Jadi sulap. Nah, kita kembali lagi dengan pertanyaan yang tadi Bunda. Katanya tari gending Sriwijaya itu harus jumlah tertentu, Bun. Apakah itu benar? Kalau benar memang berapa Bun harusnya jumlah tari gending Sriwijaya penarinya? Penarinya orang 9, 9. penyanyinya 1 orang. Penyanyi 1 orang. Terus ada yang megang tombak dan megang payung, melambangkan batang hari 9. Karena di Sumatera Selatan ada 9 sungai besar di Sumatera Selatan. Itulah 9 orang. Tari tepak keraton itu Bunda pernah tidak mengalami perubahan dari dulu dan sekarang karena mengikuti perkembangan zaman? Tari itu tetap bertahan kepada keasliannya. Karena kalau mau tari lain, saya ciptakan yang lain. Jadi iya, ini iya. tetap bertahan. Terus ini dia lain dari tari gending. Tari tepak keraton jumlahnya 7 orang. Sepengamatan Bunda sampai saat ini nih, bagaimana Bun minat generasi muda untuk melestarikan tari tradisional yang ada di Palembang ini Bun? Untuk melestarikannya, ya saya jaga keahliannya tadi. Karena saya pernah tari massal yang jumlahnya 1.800 anak. Kalau menyambut pejabat ataupun orang-orang petinggi, kenapa yang ditarikan harus tari gending dengan tari tepak keraton? Itu kenapa, Bun? Oh, itulah yang tari yang adatnya yang ada. Yang tari adat ada tarian tanggai tapi untuk perkawinan. Nyambut aja. Kalau untuk nyambut tamu agung itulah tari gending Sriwijaya dan tari tepak keraton. Terima kasih Bunda atas waktunya. Semoga Bunda selalu sehat, panjang umur, dan selalu bisa berkarya di dunia tari ya. Bunda habis ini nak kemana? Iya. Ado gawe? Ada gawe. Saya kan sakit. Oh enggak. Kirain ada gawe. Kirain ado gawe Bun, karena wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Ya Bunda lagi ngapain nih di sini? Ado gawe. Nah, Mang Cebice, wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Bunda, kita nak nanya Bun, sebagai mantan seorang penari ya, bagaimana harapannya untuk tarian-tarian tradisional yang ada di Palembang? Melestarikan bisa narinya, terutama untuk membangun generasi muda yang menghargai budaya kita. Jadi intinya semodern apapun dunia milenial sekarang, jangan pernah lupakan tradisi budaya itu, dan jangan pernah ngomong kalau ditanya ketika ada gawe terus. Banyak nian kemana baiknya tuh ke Medan ya, pekan kesenian terutama ya, acara pekan kesenian se-Sumatera, ke Bandung, ke Lampung ya, ke Riau ya, Singapura, Malaysia, alhamdulillah. Luar biasa. Nari lah banyak gawe. Intinya kita sebagai duta budaya. Sekalian banyak gawe sambilan ya, enggak apa-apa sambilan. Dari umur 3 SD udah. Ya, oke. Ceritakan pengalamannya Bunda boleh selama kelas 3 SD itu hingga sekarang. Nah, Bunda ini kan juga daerah sama balet. Nah, justru balet pas SMP stop, tidak boleh dilanjutkan lagi karena pakaiannya ya. Kalau nari daerah terus sampai Bunda kawin waktu itu. Jadi udah tadi tahun 84 terakhir. Jadi sudah sampai sekarang udah 35 tahun nih baru nari tadi lagi tuh. Nah, alhamdulillah berkah, ingat banget kalau Kak Ana itu memang tariannya ndak ada yang nandingin kalau kata Ani ya. Karena ininya tradisionalnya itu melekat banget. Kalau yang lain lekat banget. Kenapa memilih menjadi seorang penari pada saat itu? Karena pada saat itu ya dari sejak kecil dari SD tadi suka menari, hobi menari. Iya. Jadi dari SD telah biasa tampil di panggung. Iya, acara lomba-lomba di camat. Si kakak udah punya minat keinginan belajar serampang 12. Ini sama yang
Iya, tapi Mama mau cari waktu dulu nak ya. Kita konsul ke Kak Iin, Bunda Iinnya kapan Kakak bisa nari Serampang 12. Rif, iya. Sudah sangat ini, sudah mendarat, sudah di hati mungkin ya. Nah, berarti generasi anak Kumari sudah ada pengkaderan, satu titik sudah ada. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya, siapa lagi? Ada gawe. Banyak gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti. Iya, ada gawe. Masih di Ado gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Nah, sekarang kita sudah bersama seorang pencipta tari yang ada di Palembang. Siapa? Tahu tidak? Oh, enggak tahu. Ini dia Ibu Eli Rudi. Halo Ibu. Aduh, luar biasa. Ibu, ngapa sih Ibu tuh tujuan diciptakannya tari tangga itu untuk apa, Bu? Bisa diceritakan? Jadi ceritanya cek ini. Nah, tari tangga ini sudah ada di Sumatera Selatan. Tari yang memakai tanggai ini yang harus kalian ingatkan, memakai tanggai dan membawa tepak. Seluruh Sumatera Selatan tuh zaman kolonial sudah ada. Tadi yang Ibu sebutkan namanya berbeda sesuai dengan daerah. Nah, khusus untuk kota Palembang, Ibu ciptakan tari tanggai. Nah, filosofinya, historinya itu ada, fungsinya juga. Jadi kalau historinya, zaman dulu, zaman bingen, itu kalau nak kawin tuh ada rasan tua. Jadi jodoh itu wong tua yang madu-madu, wong tua yang sibuk. Makanya tari ini memang sebenarnya tari mencari jodoh. Kira-kira ada enggak Bu aturannya, maksudnya penarinya itu tuh harus berapa orang dan apakah itu tidak boleh ditambah atau dikurangi kayak itu, Bu? Atau memang sudah pakem? Ya, tari tanggai Ibu lebih fleksibel. Boleh 3, boleh 5, boleh 1 juta. Nah, boleh 1 juta. Saat kita baca buat koreografinya. Kalau misalnya tari tanggai, kalau aku sering jingok, kukunya itu selalu ke pojok, Bu. Ngapa tidak ke bawah? Nah, ini kan kalau kita nari kan jadi lebih lentik tangan tidak kita. pakai jempol. Tidak, jempol tidak. Nah, tapi kalau ini dibalik, ya. Jadi apa, Selek, kalau ini dibalik? Serem ya? Serem. Sama lampir. Nah, ini di sini ujung ini, ditunjukin racun. Berarti ini jadi kesenjata. Nah, itu dia, ini juga asal-usul dari Cina. Jadi hati-hatilah dengan penari Sriwijaya, penari Palembang. Cak-cak cantik-cantik tapi ganas. Dari awal sampai sekarang yang pernah Ibu alami kesulitan apa maksudnya, Bu? Alhamdulillah kalau di dalam dunia tari itu lebih banyak senangnya. Pertama kali ditarikan ini di mana tari tanggai? Dulu di tempat orang kawin, ya. Jadi kan untuk tari sambut. Nah, kemudian untuk penjabat-penjabat yang datang. Kemarin Dioni Bu Eca nak belajar nari, jadi akhirnya keseliu. Biasanya kan aku ngomong nih, biasanya kalau memang nak belajar nari itu harus memang dengan wong yang pakemnya, yang tahu dengan gestur-gesturnya, pemanasannya, Bu Jadi kalau misalnya masalah gestur, memang seseorang yang ingin menari, menjadi penari profesional, dia harus menguasai 3. Gimana aku itu? Wirasa, Wirasa, wirama, wirama, wiraga. Wiraga. Nah, jadi menyangkut wiraga wantok tadi kalau keselo itu karena tidak mengalami proses olah tubuh. wirasa itu apa? Wirasa itu feel. Jadi sama di teater. Harus pakai raso. Iya, nah kita nari tangga itu sebagai apa? Kita sebagai putri kan? Nah, bawalah kelaku kita sebagai putri. Kalau wirama tadi? Wirama tuh nari itu harus ngemat. Ujung kita Palembang. Ada penari yang gantung. Nah, contoh beremas kan. Selela. Ada ngari keletak kemana, pukulan kemana, kaki kemana, sekil kemana. Apa harapan Ibu untuk tarian-tarian tradisional kita yang ada di Palembang? Kedepannya ya mungkin ya lebih banyak lagi melibatkan kita sebagai pemain tradisional. So, sebagai penerus bangsa, kita patut nih untuk terus melestarikan seni dan budaya yang ada di daerah kita. Salah satunya ya tarian tersebut, guys. Itu tadi wawancara kita bersama salah satu maestro tari, Ibu Eli Anggraini Rudi Suwondo.
kelahiran Tanjung Enim 70 tahun lalu, yang juga pencipta tari tanggai. Nama Rudi disematkan karena suaminya yang bernama Rudi Syafruddin. Jadi, sudah dua seniman legendaris nih yang sudah kita wawancarai, Ibu Ana dan juga Ibu Eli. Makin tambah ilmu kan? Sekarang kayaknya nggak seru deh kalau belum ngajakin Kak Wanto dan Kak Dedi untuk tanya-tanya sama Wong Palembang seputar tarian yang ada di kota Palembang tercinta ini, guys. Yuk, capcus! Hai. Masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Nah, Mang Cek Bice, sekarang kita nanyo wong yang ada di sekitaran dermaga Sungai Musi ini tentang tarian-tarian yang ada di Palembang. Benar sekali. Cak Mano kira-kira tahu dak wong-wong di sini tentang tarian tradisional? Iya benar nih Ayo kita langsung baik. Iya langsung. Nak kemana ini? Kami nak berfoto, kami bawa tamu jauh dari Italia. Oh, pokoknya Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Ibu, kita nak nanya Bu, tahu dak tarian-tarian tradisional yang ada di Palembang? Oh, tahu tari tanggai, tari selamat datang, gending Sriwijaya, terus tari Yasaman yang baru, terus tari apa lagi ya? Nah, tahu dak siapa pencipta tari gending Sriwijaya? Pelajaran SD lupa aku. Lupa ya? Iya. Ada yang tahu ibu-ibu? Ada yang tahu pencipta tari gending Sriwijaya? Mari. Salah. Salah. Siapa ya? Nah, Pencipta tari gending Sriwijaya. ponian aku. Aku tadi ya. Gak makan kelapa olehnya. Pencipta tari tanggai tahu dak Bu? Anakku mari bukan? Salah juga, salah. Sekapur siri selamat datang anakku mari. Kalau yang lain lupa aku nah. Nah, kalau tari tepak keraton? Nah, baru anakku mari. Tari tepak keraton diciptakan tahun berapa, Bu? Kalau tidak salah 2004. Kalau tidak salah berarti benar ya. Kalau tidak salah biasanya salah, Bu. Ibu sini Bu, kita nanya Bu. Pernah tak nyingok tarian kalau tari pagar pengantin tahu tak? Tari pagar pengantin. Siapa yang nyipta ke tari pagar pengantin? Nah, siapa ya? Nggak tahu. Dengan Mbak siapa namanya? Reni, Mbak Reni, Moni. Mbak Reni dan Mbak Monik. Mbak tahu tak tarian-tarian tradisional yang ada di Palembang? Tari tanggai, pagar pengantin. Tahu tak pencipta dari tari tanggai? Siapa? Kurang tahu Tidak soalnya. tahu ya? Kita mau nanya Bu, Ibu siapa namanya? Yati. Ibu Yati, Ibu tahu tak tarian-tarian tradisional yang ada di Palembang? Gak tahu. Tahu. Mbak Ayu tahu tak tarian-tarian tradisional yang ada di Palembang? Tari tanggai, Tari tanggai, tari stabe. tari stabe. Tari apa? Tahu tak pencipta dari tari tanggai? Gak tahu. Tidak tahu. Enggak. Tidak tahu nih ya? Gak tahu dia. Tahu nih ya? Terima kasih Mbak ya, terima kasih. Sana. Kan pemirsa, Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Tarian-tarian tradisional yang ada di Palembang. tari tanggai, Tari tanggai. Terus tari genting Sriwijaya. tari gending Sriwijaya. Terus Sudah. ada lagi? Tidak ada. Pencipta tari gending Sriwijaya, tahu tak? Tidak. Tidak tahu? Tidak tahu nih ya? Terima kasih ya, makasih ya. Habis ini nak kemana deh? Pulang. Pulang balik oh. Aduh gawe dak? Nah, Kan Wong Palembang. kalau ditanya pasti ada gawe. Wah, seru ya episode kali ini. Kita jadi lebih banyak tahu informasi tentang tarian di kota Palembang. Kayaknya Kak Wanto udah mahir nih narinya. Jreng. Jreng. Ay, cacam-cacam. Tok. Ngapo? Caknya kau ni lah sudah lihai ya nari ya. Oh, iyalah pulo. Ah. Wantok wong
paling belagak sepelempang hangat. Wah, berarti semakin banyak kau mendapatkan ilmu yang kemarin kita nanya-nanya itu. Iya. Sudah lihai kau. Oh, lihai. Tidak kelio lagi. Tidak lagi. Sudah lembut nah tulang-tulang aku. Jadi apa kata yang ibu itu kemarin? Iya. Galau-galau sudah macam-macam dapat galau ya dah. Iyalah. Wirasa, wiraga, wirama. Kok lagi, wih baca nian aku narinya. Oh. Jadi kalau mah itu kita dapat dulu Mang Cek Bicek Ado Gawe, jembatan Ampera begitu indahnya, jalan kaki sambil makan kue. Ketemu lagi dengan kita di episode berikutnya dalam Di acara acara Ado Gawe. Coba no, ajari dulu. Ayo. Nah, ini nah. Terus Nah, lenggok ke tangannya. Nah.